Di sini saya akan menjelaskan materi soal SPLTV dalam bentuk kasus soal cerita. Nah, soal cerita biasanya itu bentuknya adalah barang, misalkan membeli penggaris, buku, pensil, kemudian membeli buah-buahan, sayur-sayuran, atau benda yang lainnya. Tapi yang saya ambil dalam kasus kali ini adalah kasus tentang usia. Nah, di sini diketahui bahwa ada 3 orang. Di sini ada Hengki, Vio, dan Ririn. Nah, untuk menyelesaikan soal SPLTV, dasarnya sama, yaitu kita buat model matematikanya dulu. Nah, untuk memodelkan matematika, berarti kita harus mengawalinya dengan permisalan. Di sini untuk permisalannya adalah usianya, karena yang nantinya akan ditanyakan itu adalah usianya, ya. Di sini belum saya buat permasalahan yang harus kita cari itu sebenarnya apa, tapi kita coba jabarkan kalimat yang sudah ada ini dalam bentuk matematika dulu. Nah, kita mulai dari permisalan usia Hengki. Misalkan ini adalah sebagai X-nya, kemudian usia dari Vio itu adalah Y-nya, kemudian yang terakhir ada usia dari Ririn sebagai Z-nya. Nah, di sini kita sudah misalkan untuk masing-masing komponennya, ada usia Hengki, Vio, dan Ririn. Kemudian kita bisa susun, di situ ada kalimat apa saja. Yang pertama ada kalimat, nah ini 3 tahun yang lalu ternyata jumlah usia Hengki, Vio, dan Ririn adalah 27 tahun. Nah, di sini kita punya informasi bahwa jumlah ketiga komponen yang ada dalam soal itu adalah 27 tahun. Berarti kita bisa tuliskan X plus Y plus Z itu hasilnya adalah 27. Tapi yang perlu dicermati di sini jumlahnya itu adalah 3 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun yang lalu berarti kalau X, Y, Z-nya ini adalah usia sekarang, ya, normalnya, berarti yang kita misalkan itu biasanya adalah usia sekarang. Nah, usia Hengki sekarang itu X, berarti kalau 3 tahun yang lalu berarti kita harus flashback mundur. Nah, mundur berarti di sini kita kurangi. Berarti untuk yang Hengki 3 tahun yang lalu itu berarti dikurangi 3. Vio-nya juga dikurangi 3, Ririn-nya juga dikurangi 3. Kemudian kalau sudah, kita sederhanakan bentuk persamaan yang pertama ini biar lebih mudah atau lebih simpel untuk dilihat. Nah, di sini kita bisa buka kurungnya semua. Bisa langsung dibuka karena di sini di depan kurung itu tandanya positif, ya, berarti tidak mengubah tanda yang ada di dalam kurung. Nah, setelah ini berarti ini bisa kita kumpulkan variabelnya X plus Y plus Z. Nah, kurang 3 kurang 3 kurang 3 berarti kurang 9. Kurang 9 kita pindahkan, berarti jadinya adalah tambah 9. Nah, di sini ada ketiga komponen tadi, ya, X plus Y plus Z-nya. Berarti kita punya persamaan pertama X plus Y plus Z itu adalah 36. Ini kita namain untuk persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lanjut di kalimat kedua. Sekarang usia Hengki 4 kurangnya dari usia Vio. Nah, usia Hengki itu berarti X. Nah, ini tidak perlu kita tambah, tidak perlu kita kurang karena ini adalah di masa sekarang, ya, berarti langsung X. X adalah 4 kurangnya dari Vio. Nah, Vio tadi adalah Y, berarti Y dikurangi 4. Hati-hati 4 kurangnya dari, berarti objeknya adalah Vio-nya. 4-nya ini dikurangi dari objeknya, ya. Berarti kita punya persamaan yang kedua adalah X sama dengan Y kurangi 4. Nah, ini bisa kita samakan, ya, serempakkan untuk modelnya. Kalau seandainya ruas kiri itu adalah variabel, ruas kanannya itu adalah konstantanya. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan. Nah, berarti di sini Y-nya bisa kita pindah. Karena ini tambah, ya, karena tandanya adalah positif, berarti ini artinya ditambah, pindah jadi kurang. Nah, ini sebagai persamaan kedua, berasal dari kalimat kedua. Kemudian yang selanjutnya masih ada keterangan sedangkan jumlah usia Vio dan Ririn. Nah, ini tadi tempo waktunya adalah masih sekarang, berarti tinggal kita jumlah Vio dan Ririn. Vio itu adalah Y, kemudian Ririnnya adalah Z. Berarti Y ditambah Z adalah 26, berarti hasilnya adalah 26. Nah, ini adalah persamaan ketiganya. Jadi dari kalimat ini sudah bisa kita modelkan matematikanya.
yaitu dapat persamaan 1, 2, dan 3. Ingat, kalau 3 variabel, nah kita berarti butuh minimal 3 persamaan. Walaupun kalau seandainya sistemnya itu ada 4 persamaan atau lebih, itu masih bisa kita selesaikan. Tapi kalau kurang dari 3, kurang dari jumlah variabelnya, nah di situ baru tidak bisa kita selesaikan ya. Oke, kita sudah punya 3 persamaan. Nah, di sini kalau seandainya saya buat kasus pertama, kita cari usia dari Hengkinya, kemudian Vio dan Ririnnya. Berarti kita cari untuk kasus pertama nilai X itu berapa, Y itu berapa, dan Z itu berapa. Nah, di sini berarti kita selesaikan dengan sistem SPL-TV. Bisa eliminasi-eliminasi dan eliminasi substitusi ya. Jadinya untuk bukan minimal ya, untuk langkahnya itu maksimalnya biasanya kita menggunakan 2 kali eliminasi dan 2 kali substitusi, itu sudah ketemu X, Y, Z-nya. Tapi karena itu langkah maksimal, berarti kalau ada kasus-kasus yang cukup 1 kali eliminasi dan 2 kali substitusi itu langsung ketemu, itu bisa, atau 2 kali eliminasi 1 kali substitusi langsung ketemu. Nah, itu juga bisa dimungkinkan ya. Nah, kita cek di sini nanti butuh berapa kali eliminasi dan substitusi. Kita perhatikan untuk persamaan yang pertama ini masih lengkap komponennya X, Y, Z. Kemudian untuk yang kedua ini ada 2 komponen X, Y, dan ketiga ada 2 komponen juga Y, Z. Nah, kalau kita eliminasi tujuannya adalah menghilangkan biar munculnya itu hanya 2 komponen saja. Nah, di sini sudah ada di persamaan kedua dan ketiga itu adalah 2 komponen. Tinggal kita pilih yang mau kita sebagai acuan itu yang komponen yang mana, X, Y-nya atau Y, Z-nya. Misalkan saya milih untuk yang diutamakan adalah Y, Z-nya. Nah, kalau yang diutamakan Y, Z-nya, berarti yang kita hilangkan Y, Z, itu berarti nggak ada X. Berarti bisa kita cari dengan langkah pertama, eliminasi untuk X. Ya, biar munculnya adalah Y dan Z saja komponennya. Nah, berarti di sini yang masih ada X-nya itu adalah persamaan 1, 2. Berarti di situ kita ambil untuk persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, di sini kita lakukan untuk menghilangkan X-nya. Karena koefisiennya sudah sama-sama 1, berarti bisa langsung kita eliminasi. Karena sama-sama positif, sama-sama negatif, berarti kita pakainya adalah minus. Nah, di sini berarti bisa langsung kita coret saja, artinya ini sudah langsung hilang. Nah, kemudian di sini adalah positif 1 minus 1. Berarti di situ min ketemu min itu jadinya plus, berarti 1 plus 1, berarti ada 2Y. Kemudian positif Z, kemudian di sininya tidak ada Z, berarti artinya 0. Berarti berapapun itu ditambah 0 tetap berapapun itu tadi ya awalnya. Kemudian di sini ada 36 dikurangi minus 4. Min ketemu min, berarti plus, berarti 36 plus 4 yaitu 40. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan keempat. Nah, berarti di sini kita sudah bisa langsung melakukan untuk tahapan eliminasi kedua tanpa harus eliminasi yang pertama ini. Biasanya kan kita harus milih dua pasang persamaan ya. Misalkan kalau ini tadi kita sudah milih 1 dan 2, nanti untuk yang kedua itu kita milihnya adalah 1 dan 3. Nah, itu ternyata tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena di sini sudah persamaan ketiga ini sudah bisa kita langsung panggil. Ini ada komponen Y dan Z. Nah, persamaan keempat ini juga sudah ada komponen Y dan Z. Berarti kita lanjutkan untuk eliminasi yang kedua. Nah, eliminasi kedua di sini bisa kita hilangkan Y-nya, bisa kita hilangkan Z-nya. Kalau kita hilangkan Y-nya, di sini kita lihat Y-nya koefisiennya 1, Y-nya koefisiennya 2. Berarti di situ harus kita samakan dulu koefisiennya. Nah, 1 dan 2 berarti bisanya adalah kita samakan menjadi 2. Berarti di sini untuk yang persamaan ketiga, ini harus kita kalikan 2 semua. Jadi 2Y ditambah 2Z sama dengan 52. Semuanya dikalikan 2. Itu kalau mau menghilangkan Y-nya. Tapi kita lihat di sini Z-nya ini sudah sama. Koefisiennya sudah sama, berarti saya bisa pilih menghilangkan Z-nya saja biar tidak usah mengalihkan atau menyamakan koefisiennya. Jadi untuk memilih ini boleh menggunakan strategi, boleh kalian pengennya yang mana itu yang dieliminasi, itu juga boleh. Nah, di sini bisa langsung kita eliminasi karena
koefisiennya sudah sama ya, sudah sama-sama 1. Nah, setelah itu kita cek kita harus kurangi atau tambah. Ternyata kalau sama-sama positif itu kita pakainya adalah kurang ya untuk mengeliminasinya. Z-nya yang kita eliminasi berarti Z-nya sudah bisa kita hilangkan. Nah, di sini ada 1 kurangi 2. Nah, berarti di situ kita ketemunya adalah min 1Y atau min Y. 26 kurangi 40, berarti di situ kita punya negatif juga ya, karena besar yang 40-nya. 26 kurangi 40 berarti besar minusnya ya. Berarti hasilnya adalah negatif 14. Nah, di sini ada negatif, masih ada negatifnya, kita butuhnya adalah Y-nya aja ya. Berarti ingat min Y itu artinya min 1 kali Y. Berarti kalau kita pindah, jadi kita bagi ya. Karena min 1 kali pindah berarti jadi bagi. Berarti minus dibagi minus itu ketemunya positif. Kemudian 14 dibagi 1 itu ketemunya adalah 14. Berarti di sini kita sudah ketemu Y-nya adalah 14. Setelah itu kita bisa cari X dan Z-nya. Nah, eliminasi sudah kita lakukan 2 kali. Ingat, aslinya kalau maksimalnya ya, eliminasi ini nanti terjadi 3 kali. Jadi untuk menghilangkan X-nya itu butuh 2 kali eliminasi karena 2 pasang persamaan. Kemudian kita melanjutkan untuk eliminasi Z ya. Jadi walaupun ada 2 tahapan yang dihilangkan X dan Z, tapi ada 3 kali eliminasi. Karena untuk yang pertama itu ada 2 pasang. Tapi khusus soal ini kita ternyata cukup 1 kali eliminasi X, 1 kali eliminasi Z sudah ketemu salah satu komponennya. Kemudian kalau eliminasinya sudah berarti kita lanjut ke substitusi. Nah, substitusi di sini kita flashback. Jadi kalau kita dapat tadi Y-nya adalah 14, kita bolehnya mensubstitusikan ke persamaan yang tadi awalnya kita eliminasi. Berarti bisa ke Y plus Z sama dengan 26 atau 2Y plus Z sama dengan 40. Pilih salah satu. Nah, di sini saya pilih untuk yang pertama saja ya, yang lebih kecil. Y plus Z sama dengan 26. Nah, silakan substitusikan Y sama dengan 14-nya. Berarti kita ganti Y dengan angka 14. Y kita ganti dengan angka 14. Berarti Z sama dengan 26, ini berarti tambah, pindah jadi kurang. Berarti Z-nya itu adalah 12. Berarti di sini kita sudah ketemu Y-nya 14, Z-nya adalah 12. Berarti tinggal X-nya yang belum kita temukan. Nah, untuk langkah selanjutnya eliminasi 2 kali. Kemudian untuk substitusinya juga 2 kali. Nah, berarti substitusi tadi di persamaan yang ini, berarti sekarang bisanya adalah di persamaan yang tadi kita lakukan di eliminasi awal. Nah, bisa kamu pilih yang pertama X plus Y plus Z sama dengan 36. Boleh kamu pilih yang X min Y sama dengan negatif 4. Bebas. Mau pilih persamaan yang mana. Di sini saya pilih yang kedua karena lebih simpel ya. Karena di sini X, Y saja, 2 komponen saja, berarti itu lebih sederhana. Tapi kalau kalian mau pilih yang X, Y plus Z-nya yang sama dengan 36 ini juga bisa. Oke, berarti langkah selanjutnya kita lakukan substitusi lagi. Nah, tadi saya pilih yang ini ya, yang X min Y. X min Y sama dengan negatif 4. Nah, berarti di situ Y-nya yang bisa kita ganti dengan angka, yaitu angka berapa? Angka 14. X min 14 sama dengan negatif 4, berarti X sama dengan kurang, pindah jadi tambah. Nah, berarti negatif 4 ditambah 14 adalah 10. Berarti di sini X 10, Y 14, Z itu adalah 12. Usianya Hengki 10 tahun, usia Vio 14 tahun, dan usia Ririn adalah 12 tahun untuk masa sekarang. Nah, sekarang kalau seandainya pertanyaannya saya kembangkan. Misalkan saya pengen tahu usia Vio 2 tahun yang akan datang. Vio tadi adalah Y, yang 2 tahun yang akan datang, berarti masa depan, berarti usianya nambah. Berarti di situ artinya Y ditambah 2, yaitu 14 ditambah 2, 16 tahun. Kemudian misalkan lagi usia Ririn 1 tahun yang lalu. Flashback, kembali, mundur, berarti dikurangi. Usia Ririn tadi adalah Z, 1 tahun yang lalu, berarti dikurangi 1. Berarti 12 kurangi 1 yaitu 11 tahun. Kemudian misalkan saya mau tanya, kalau sekarang itu tahun 2025, berarti Hengki itu lahirnya di tahun berapa? Nah, Hengki tadi adalah X.
Kalau Hengki adalah X, usia sekarang itu 10 tahun, dan sekarang tahun 2025, berarti dia lahirnya adalah di tahun, nah berarti 2025 dikurangi usianya sekarang adalah 10 tahun. Berarti Hengki lahirnya adalah di tahun 2015. Sehingga sekarang di 2025 usianya adalah 10 tahun. Nah, itu adalah kasus untuk soal cerita yang menggunakan case yaitu usia ya. Itu. Semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.